Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen Ibu An-Nur Fitri Hayati, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fikri Rahmadani dengan NIM 24053121 dan rekan-rekan saya Nikmatul Khaira, Nia Indrianti, dan Vini Rasyika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi dengan judul Desain dan Struktur Organisasi. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, saya ingin menyampaikan sedikit alasan atau latar belakang mengapa kami membahas materi mengenai desain dan struktur organisasi. Pada era globalisasi saat ini, organisasi dari berbagai sektor harus dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi adalah memilih struktur yang efektif dan efisien, yang dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Yang mana struktur organisasi ini berfungsi untuk mengatur pembagian pekerjaan, pelaporan, dan juga berperan dalam koordinasi di dalam perusahaan. Melihat betapa pentingnya desain dan struktur organisasi tersebut dalam sebuah organisasi, kita perlu memiliki pemahaman mengenai bagaimana struktur atau badan atau struktur dalam sebuah organisasi yang efektif dan mengetahui betapa pentingnya pengaturan struktur organisasi yang baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa topik mengenai struktur organisasi, yaitu definisi desain atau bagan dalam organisasi, desentralisasi dan sentralisasi struktur organisasi, dan hubungan koordinasi dan rentang manajemen dengan struktur organisasi. Baiklah, saya akan menyampaikan poin pertama, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pengaturan unit kerja dalam organisasi yang menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, serta memastikan koordinasi dan komunikasi antar bagian berjalan lancar. Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu yang pertama, struktur organisasi yang sehat. Struktur organisasi yang memastikan setiap bagian atau unit melaksanakan tugas dengan jelas dan teratur tanpa kebingungan. Yang kedua yaitu struktur organisasi yang efisien. Struktur organisasi yang memungkinkan setiap unit bekerja optimal dengan sumber daya minimal yang dapat menghasilkan hasil yang terbaik secara cepat dan efektif. Perkenalkan, nama saya Vini Rasyika dengan NIM 24053123. Di sini saya akan melanjutkan materi di mana ada desain dan bagan organisasi. Nah, desain organisasi ini maksudnya itu adalah suatu proses dalam memilih dan menerapkan struktur yang paling efektif untuk mengelola sumber daya dalam mencapai tujuan. Nah, proses ini juga dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk menentukan struktur organisasi yang paling sesuai dengan strategi yang diterapkan dan kondisi lingkungan tempat strategi tersebut dijalankan. Lalu adanya desain organisasi. Nah, desain organisasi ini maksudnya adalah suatu proses di mana manajer menentukan struktur yang tepat untuk organisasi agar dapat mendukung strategi yang ingin dicapai dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat organisasi itu beroperasi. Nah, desain organisasi ini berfokus pada pengaturan berbagai elemen penting dalam suatu organisasi seperti struktur, peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi. Nah, intinya desain organisasi itu melibatkan cara mengatur hubungan antara individu, tim, dan departemen agar semuanya itu bisa berjalan dengan